HP nggak bisa dikurangi, HP nggak bisa dihilangkan, tapi minimal dikurangi. Ibu-ibunya nih sumbernya nih, Bu, Ibu, kurangi HP. Enggak ibu-ibu, depan rumah lagi kumpul-kumpul cekrek, selfie dikit-dikit, update status Facebook, lagi kutuan. Pulang ke rumah, lagi makan, cekrek lagi sedean. Akhirnya suaminya pulang ke rumah, nggak ada sayur mau makan, marah-marah suami. Piye to mama iki? Rumah aku gak ada sayur, gak masak apa mama? Main HP, dolanan HP terus. Ibu-ibu bukannya tobat malah tambah parah. Tambah update status cekrek, berat punya suami gak pengertian. Bukan orang Gunung Batu ya, orang di kanan. Udah pinter ibunya ya mas. HP hati-hati ibu, bahaya. Apalagi zaman YouTuber sekarang ini. Saya sering katakan nih, setiap tahun saya omong ini. YouTuber nih dikit-dikit video. Kalau yang di video kan pengajian begini bagus, upload nih pengajian nih, Facebook, YouTube, ribuan orang nonton, jutaan orang nonton. Maka pada saat itulah sampai kita terlelap tidur, kebagian pahalanya. Sampai kita masuk ke yang lahat kita tanah, kebagian pahalanya. Dakwah yang disebarkan. Tapi kalau maksiat yang disebarkan, ninggal kita hari ini, maka dosa-dosa kemaksiatan yang kita tampilkan akan terus mengalir. Hati-hati, zaman video sekarang ini ngeri. Kalau kita mandi di air besar di kali, kalau zaman belum ada HP, rame-rame lompat kita ke kali. Ada yang anyut satu, semua lompat. Kalau enggak mati orang. Teman kita nih, tolongin dulu sebelum ada HP. Kalau ada HP sekarang hati-hati, jangan coba-coba kita anyut di video orang kita. Lihat guys, teman saya lagi anyut ini. Ya Allah. Yang lebih lagi emak sama bapaknya, andai dia sedang sakaratul maut, harusnya ada anak yang membisikkan di telinga kanannya, la ilaha illallah. Tapi karena HP, anak tidak diajarkan sholat, enggak diajarkan agama, tidak diajarkan baca Al-Quran, dia enggak menahlilkan kita. Dia nggak menalkinkan kita, dia tidak bacakan kita Al-Quran, tapi yang dia perlakukan adalah HP di video ini. Ya guys, mohon doanya ya, mak saya lagi sekarat. Kata maknya, ya Allah, sedih apa tidak bu? Maka HP nggak bisa dihilangkan dalam kehidupan, minimal dikurangi, Hati-hati. Ayo kita kembalikan kodrat anak-anak kita kepada hakikatnya. Masukkan anak-anak kita ke TPA. Ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Maka Gunung Batu itu luar biasa nih. Masih masuk daerahnya ya, luar biasa. Jalannya tadi luar biasa. Soalnya ini senang kita punya kepala pekon begitu ya, sambutan berapi-api. Saya pilih yang lebih jauh katanya, dia pahalanya lebih besar. Tapi pada hakikatnya bukan pilih yang lebih jauh, dia ngecek jalan. Cek jalan nih. Insya Allah dalam waktu yang dekat ini dicor semua Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini enaknya bu kalau pengajian bu. Bahkan ada kelebihan nanti kita. Allah izinkan saling tolong menolong nanti. Amin. Ibu bapak ya, Pak Kepala Pekon, andai nanti di akhirat semua jamaah Gunung Batu ini masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Dan jamaah tidak melihat yang namanya Gusnat, tolong dicari. Pak Kepala Pekon khususnya pimpin nih orang Gunung Sari. Malaikat tanyakan, sa'as'al ilaik. Saya mau tanya dengan ente malaikat. Kenapa kata malaikat? Kata Pak Andiri, saya nggak melihat Gusnat di surga. Kemana Gusnat malaikat? Kata malaikat, bentar Pak Kepala Pekon, saya cek dulu catatannya. Dicek sama malaikat. Waduh, Pak Kepala Pekon kata malaikat, berat. Kenapa malaikat? Gusnat itu ternyata bisa ceramah saja ngomong sholat, nggak sholat Gusnat itu. Dia nyuruh puasa, nggak puasa Gusnat itu. Terus di mana kata Bapak Kepala Pekon? Gusnat di mana? Di neraka sekarang. Tolong cari Pak Kepala Pekon, ajak jamaah sekalian, protes sama malaikat. Ambil Gusnat dari neraka, masukkan ke surga. Insya Allah Allah izinkan, karena kita orang soleh bertemu dengan orang soleh, orang ngaji bertemu dengan orang ngaji. Protes sama malaikat, malaikat kami mau nolong. Gusnat itu yang ceramah di tempat kami, yang kami lalai terhadap sholat, kami sholat.
Yang kami pelit dengan harta, kami jadi bersedekah. Yang kami malas ke masjid, kami ke masjid. Kata malaikat, banyak enggak jemaahnya Pak Andi? Penuh. Hujan, jalan jelek, motor pakai rantai, rela mereka ngaji. Lihat, banyak nih, ambil Gusnat, bawa ke surga. Subhanallah. Orang ngaji berteman dengan orang ngaji, Allah perbolehkan saling tolong menolong. Tapi ahli maksiat berteman dengan ahli maksiat gimana Bu? Berat. Misalkan saya ahli maksiat nih Gusnat, Pak Andiri ahli maksiat juga. Misalkan pas masuk ke dalam neraka saya jerit, Pak Andiri, kata saya, tolong saya digebukin sama malaikat ini. Kata Pak Andiri, Gusnat, saya udah dari kemarin digebukin. Ahli maksiat berteman dengan ahli maksiat berat, gak akan bisa saling tolong menolong. Maka ke depan aja anak, istri, cucu semuanya ngaji, masukkan TPA, ajarkan Quran, masukkan ke pesantren-pesantren yang mau gabung dengan kami. Kami punya pesantren di Kaswi, Waikanan, Lampung. Tempatnya pelosok perbatasan Waikanan dan Upu Selatan, tapi kualitas tidak akan jauh dengan pesantren-pesantren dari kota. Insya Allah. Saya diperkenalkan dulu nih, nama saya Gusnat. Rumah saya di Waikanan Bu, Kasui. Pernah ke Waikanan nggak? Nah, nanti kalau ke Waikanan di Jaya Tinggi itu Bu, Ibu lihat itu nanti ada rumah yang 2 tingkat. Catnya hijau, di samping kirinya ada garasi Fortuner. Terus di belakangnya ada kolam renang. Nah, itulah rumah tetangga saya. Kalau rumah saya pondok pesantren Raudatul Muta'alimin Kasui Waikanan. Mulai dari TK bukan TK ya, PAUD ya. Mulai dari PAUD, kalau di situ Raudatul Atfal ya. Raudatul Atfal sampai ke MI, SD sekarang. MTS, SMP, SMK, Aliyah, cuman perguruan tinggi yang belum ada. Muridnya insya Allah kurang lebih 700 ya. Tanahnya kurang lebih 7 hektar. Sekarang lagi buka cabang di Muara 2. Di Muara 2 Talang Padang, habis tekad sebelum penantian. Pondok pesantren Raudatul Muta'alimin 2. Ibu kalau mau gabung silakan ke pondok pesantren kami. Di tekad Abu di Dusun Tengah, habis tekad sebelum penantian. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, intinya kesimpulannya Isra Mi'raj ini sholatlah sebelum disolat. Ajarkan anak-anak kita tauhid. Pertama, apa tauhid? La ilaha illallah. Maka anak pertama kali lahir yang dibisikkan di telinga kanannya apa? Tauhid. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya yang mengazankan. Tauhid. Selesai diazankan, ditutup di sebelah kanan atau di sebelah kirinya dengan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuklah tauhid ke dalam dada anak kita. Kenapa anak diajarkan tauhid? Nanti setelah kita tua, saat kita sakaratul maut, nanti kita akan memetik hasilnya. Tauhid yang kita ajarkan kepada anak kita ketika bayi sampai besar, nanti kalimat itu akan dipulangkan kembali oleh anak kita saat kita sakaratul maut. Apa kata anak kita? Ayo mak, ucapkan mak, la ilaha illallah. Ya Allah, indah sekali kalau anak kita sendiri yang membisikkan. Dulu ada orang yang berat sekali mulutnya mengucapkan. Ayo diucapkan, kata Ustadz, la ilaha illallah, gak bergerak mulutnya. Datang lagi tokoh agama, ayo diucapkan la ilaha. Banyak orang yang membimbing, kaku mulutnya, gak mampu mengucapkan la ilaha. Terakhir kata Ustadz memberi solusi. Kata Ustadz, tolong panggilkan anaknya. Mungkin dia rindu mendengar suara anaknya sendiri. Akhirnya dipanggilkan anak laki-laki tuanya, dibisikkan ke telinga bapaknya. Cuman sekali, Bapak Ibu sekalian. Apa kata anaknya? Ayo Pak, ucapkan Pak, la ilaha illallah. Langsung bergerak mulut bapaknya. Betapa dahsyatnya suara anak di telinga emak sama bapaknya saat menjelang sakaratul maut. Nah, bagaimana mungkin anak-anak kita akan membisikkan kalimat itu sedangkan kita tak pernah mengajarkan tauhid di dalam diri anak kita? Maka pulang dari sini sholat, ngaji, la ilaha illallah, subhanallah, bisikkan. Kata Nabi dalam mukaddimah dikatakan, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Wong urip iku mempunyai kebiasaan. Jadi orang hidup itu mempunyai kebiasaan.
mata alaih, kata Nabi, dan orang tersebut akan mati bersama kebiasaannya. Maka dulu benar ada orang sebelum meninggal, apa namanya, yang diucapkannya apa sebelum meninggal? Bukan la ilaha illallah. Apa yang diucapkan mulutnya? Ron. Gak ngerti orang apa Ron. Dibimbing la ilaha, masih ron. Akhirnya datang temannya. Kata temannya, saya tahu ini teman saya ini, saya tahu kelakuannya. Apa maksudnya ron itu? Maksudnya rondo. Oh, ternyata kebiasaannya waktu masih hidup, pamitnya ke kebun, mampir gone rondo. Akhirnya sampai mati diucapkan ron. Nauzubil. Maka dulu selesai saya ceramah begini Bu, saya bilang orang meninggal tergantung kebiasaannya waktu masih hidup. Datang satu jamaah kita yang tukang nyabung ayam, tukang judi. Datang dia. Tahu nyabung ayam nggak? Ngadu ayam judi. Ada yang judi beneran tuh. Ustadz, kata dia. Kenapa? Alhamdulillah saya mendengar ceramah Ustadz. Kata Ustadz, orang meninggal itu tergantung kebiasaannya waktu masih hidup. Kenapa? Ustadz tahu saya tukang nyabung ayam. Iya. Saya sendiri Ustadz menyaksikan teman saya sendiri waktu meninggalnya berkokok. Ya, kayak ayam. Berkokok sama segitu. Mantap matiin. Benar kata Ustadz, orang meninggal tergantung kebiasaannya. Terus ente, kamu masih nyabung ayam nggak? Alhamdulillah tobat saya Ustadz, nggak mau lagi katanya. Alhamdulillah saya bilang. Terus kalau judi gimana? Kalau judi pencarian Ustadz nggak bisa ditinggalkan. Sami mawon ngapusi jenenge nyabung ayam enggak, tapi judi tetap. Hati-hati Bu, orang meninggal tergantung kebiasaannya. Nauzubillah. Saat kita meninggal dunia sampai ke anak cucu kita, sejarah buruk diceritakan. Apa kata masyarakat? Nek kowe mati gue ojo koyo mbahmu ya, ojo koyo mamakmu ya, ojo koyo bapakmu ya. Apa? Ah angel pokoknya. Bisa diceritakan. Hati-hati, lahir lagi anak kita, cerita lagi masyarakat. Wah mbahmu biyen nek mati ya Allah, ngeri tenan loh. Lahir lagi itu ya Allah, sampai 7 turunan diceritakan keburukan kita sebelum meninggal. Ngeri. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan sholat, lahir anak kita, ya Allah lele, bapakmu biyen nek ninggali api tenan. Asik sujud menangis menyembah Allah, meninggal ilang lain. Lahir lagi anak kita, cucu kita, diceritakan mbahmu loh ninggali sholat loh. Lahir lagi 7 turunan orang menceritakan kebaikan kita. Subhan. Nah ini kan kuncinya adalah sholat. Nah tauhid sudah. Kemudian setelah anak umur balik, diajarkan sholat. Ajarkan sholat 7 tahun kata Nabi. Ingatkan nak, umurmu 7 tahun nak, sholat kata Nabi. 10 tahun ambil rotan, pukul. Kalau sholat dipukul. Ini pulang nanti ceramah sama anak-anak. Tapi anak-anak sekarang udah pinter. Enggak contoh angel anak-anak. Betul apa tidak? Bapak enggak sholat, terus mau nasihat sama anak, nggak akan didengerin. Duduk nak. Iya pak, jarene anaknya. Jarene Pak Ustadz mau umur 7 tahun diingatkan, umur 7 tahun digebuk. Lah kowe itu 10 tahun lebih loh. Nek gak sholat tak pukul kata bapaknya. Nyaut anaknya udah pinter. Kata anaknya apa? Iya pak bener. Jarene Nabi 7 tahun diingatkan, 10 tahun dipukul. Tapi aku mau tanya, gimana kalau yang udah 5 tahun 10 tahun kayak bapak dia pakai? Karena anak-anak us pinter kan. Opor dibeli jarene. Ya Allah, hati-hati nih. Maka kasih contoh nih bapak-bapak nih. Pulang dari sini, ibu minta jadi imam, bapak bapaknya. Ayo pak, sholat dulu pak jadi imam. Kalau belum bisa sholat maghrib, asar dulu. Belajar dulu Fatihah, hafalkan ayat. Baru nanti bapak sholat maghrib, sholat isya. Nggak apa-apa, nggak pindah-pindah sholat kulhu al-ikhlas. Nggak apa-apa. Sholat maghrib, ikhlas lagi, kulhu lagi, isya kulhu lagi. Tapi kalau jadi imam di masjid nggak boleh. Protes jamaah nanti. Dikit-dikit kulhu, isya kulhu, subuh kulhu. Akhirnya kesel jamaahnya, pernah kejadian. Giliran sholat maghrib takbir, apa imamnya Allahu Akbar, jarine makmume alah kulhu meneh paling. Wis takbir loh imame, malah nyaut imame.
Piye carane imam? Belum tentu. Batal sholatnya. Kan nggak ngerti ini. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa, kulu-kulu. Jadi imam nih. Sesekali imam ini, ibu-ibu ini. Maka jangan gengsi belajar. Tua-tua nggak apa-apa belajar. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar nih. Ini ada ustadz kita korek tadi. Ini ada ustadz kita juga alumni luar biasa di Metro nih. Belajar. Kalau di kota-kota orang-orang tua tuh di emperan masjid, belajar dari alif-alifan. Nggak gengsi. Ini kadang-kadang bapak-bapak nih suka gengsi nih. Pulang anaknya dari pesantren nih. Kelas 3 Aliyah, laki-laki. Cari mama, Pak, ini anak kita nih udah mau tamat ini Aliyah pesantren. Kita uji dulu jadi imam. Jadi imam, ya. Bapak gengsi, cari bapak enggak. Aku pemimpin rumah tangga sini. Aku yang jadi imam. Kata ibunya, jangan Pak, sampai kan nggak pernah sholat, nanti salah loh. Enggak, kata bapaknya, saya jadi imam. Ngeyel bapaknya, ya udah ini jadi imam bapaknya sholat. Komat nak katanya yang pesantren tadi. Komat, takbir, Allahu Akbar. Beneran, maghrib 4 rakaat. Sekandani angel, gengsian. Kata anaknya dalam hati, ya Allah, selama saya di pesantren, maghrib itu 3 rakaat, kenapa bapak ini 4? Habis salam, asal orang nggak pernah sholat dijadiin imam. Giliran salam nggak sabar anaknya. Maaf Pak Amit, Pak Tusun ini. Mohon maaf bener ini Pak. Bukan mau guruin bapak, kata anaknya. Selama saya di pesantren, maghrib itu 3 rakaat. Kok bapak tadi 4? Gitu. Udah salah ditegur, ngotot lagi kamu kalah. Nengok anaknya melotot, apa kata bapaknya? Kamu sama Allah aja perhitungan. Masya Allah, nggak ada perhitungan. Maghrib kalau 4 nggak sah, bukan tambah banyak pahalanya. Isya kalau 7 rakaat nggak sah, karena itu namanya as-salatul maktubah, sholat yang telah ditentukan jumlahnya, nggak bisa diubah-ubah. Kecuali sholat jamaah, lain lagi babnya itu. 3 rakaat sama Allah perhitungan, ditambah jadi 4, malah tambah nggak sah. Nih tauhid apa? Diajarkan anak tauhid, biar nanti yang membisikkan di telinga kita anak kita. Nah kenapa anak di saat diajarkan sholat? Nanti kita akan memetik hasilnya saat ruh kita keluar dari badan. Yang menjadi imam sholat adalah anak kita. Masya Allah. Yang memandikan kita anak kita, bapak-bapaknya yang memandikan anak laki-lakinya, ibu-ibu yang memandikan anak perempuannya. Yang paling abdal memandikan jenazah emak sama bapaknya, anaknya. Illa biwasiatin, kecuali ada wasiat lain, baru nggak boleh. Jadi mama pokoknya aku nggak gelem dimandikan karo anakku. Wes sakit hati gue cari mama haram kata ibunya, saya dimandikan jenazah saya oleh anak saya, maka nggak boleh anaknya memandikan jenazah emaknya. Wasiat dari ibunya, wasiat dari bapaknya. Maka jangan sakitin hati emak-emak sama bapak. Tapi kalau nggak ada wasiat, maka yang paling abdul memandikan jenazah emak sama bapaknya anaknya, yang bapak-bapak anak laki-lakinya, yang ibu-ibu anak perempuan. Kenapa? Gosokkan tangan anak itu beda dengan orang lain. Sambil nangis anaknya, ya Allah mak, kayaknya baru kemarin saya sakit disuapin mak, sekarang mak sudah nggak ada lagi. Sambil nangis anaknya, ya Allah sedih. Ini kalau anak nih. Nah yang pertama kali yang perlu diingat, kalau anak sendiri yang memandikan emaknya, maka anak akan pandai menjaga aib. Maka satu tai lalat kecil saja nggak boleh diceritakan dengan orang lain, aib jenazah. Dosa besar itu. Ini enggak pulang mandiin jenazah cerita sama temennya. Ya Allah mau aku loh. Apa? Mandiin jenazah itu kenapa kurap semua pahanya? Ya Allah. Maka harus dipilih betul-betul orang yang memandikan jenazah. Maka anaknya yang paling abdul nangis sambil gosokin maknya. Ya Allah mak, kalau bukan karena kehendak Allah belum sanggup berpisah mak, tapi karena kehendak Allah saya ikhlas digosok sama anaknya. Tangisan anak yang soleh dengan anak yang gak soleh beda. Kalau anak yang soleh